Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semua. Kelas 10. Perhatikan video Ibu berikut. Kemarin kan kita sudah cerita tentang persamaannya. Kemarin ada persamaan linier, ada persamaan. Jadi kalau persamaan itu kemarin jadi ditandai dengan tanda sama dengan. Itu maksudnya ya. Kalau pertidaksamaan dia ada berapa tanda? Ada kecil, kecil sama dengan, besar, besar sama dengan. Ada juga kalau ada sesuatu yang perlu dia tanda tidak sama dengan, begini ya. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan ini ada yang persamaan linier. Kan begitu kan? Apa kemarin yang linier? Linier ini berarti variabelnya pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1, ya kan? Kalau kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, kan begitu kan? Kalau nanti dia lebih dari 2 itu sudah namanya suku banyak, ya. Suku banyak, nanti kamu belajar di suku banyak. Polinom ini nanti bisa dia berpangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 sampai pangkat n, serah berapa, ya kan? Nah, yang sekarang dikatakan ada persamaan linier variabel 1. Variabel 1 itu artinya persamaannya mengandung hanya satu variabel, ya kan? Persamaan linier. Hanya ada persamaan linier dengan variabel 1. Berarti bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C. Hanya ada mengandung satu variabel. Misalnya 2X ditambah 4 sama dengan 6. Gitu ya. Kalau dia variabel 2 berarti ada mengandung 2 variabel. Misalnya X tambah Y sama dengan C. Ya, itu bentuk umumnya ya. Kemudian kalau ada yang 3 variabel, berarti ada 3 variabel dia. Ada X tambah BY tambah CZ sama dengan D misalnya. Jadi ada 3 variabel nih ya di dalam persamaan tersebut. Nah, lalu ada yang kamu kenal dengan sistem. Apa itu sistem? Kalau dikatakan sistem berarti dia sudah ada lebih dari satu persamaan. Ya, dia mengandung lebih dari satu persamaan. Misalnya sistem persamaan linier. Misalnya linier dengan satu variabel. Berarti ini bentuknya ada AX tambah B sama dengan C. Ada ini A1 ya. A2X tambah B2 tambah C2. Ini dia bentuk umumnya ya, Nak. Ini bentuknya. Bentuk umumnya. Kalau katanya sistem persamaan linier dengan 2 variabel. Itu gimana?
berarti ada lebih dari satu persamaan dua variabel tadi. Misalnya bentuk umumnya A1X tambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Jadi kalau yang 3, sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Berarti bentuk umumnya bisa bentuk A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Gitu ya. Kemudian ada A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Kemudian ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini dia bentuk-bentuk umumnya. Biar tahu apa beda persamaan, pertidaksamaan, apa beda sistem, ya kan? Ada juga yang mau kita pelajari ini adalah berikutnya nilai mutlak. Ada persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu gimana? Ada yang tahu? Kira-kira pengertian nilai mutlak itu apa sih? Nah, nilai mutlak. Apa sih pengertian nilai mutlak itu? Bahasa sehari-harinya aja. Kalau misalnya bahwa nilai mutlak itu sifatnya selalu bernilai positif ya. Selalu bernilai positif. Itu aja yang bahasa kita sendirinya. Kenapa? Ilustrasinya begini Ananda. Itu ibaratkan jarak ya. Misalnya ada satu jarak dari kota A ke kota B. Oke. Tengah-tengah 0. Nah, jarak dari titik O ini ke B itu kan ini dikatakan itu kan bahwa X itu besar 0, ya kan? Jaraknya ini kan berarti kan kalau di sini 1, ini 2, 3, 4, 5, kemudian sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Kalau dikatakan berapakah jarak dari titik asal ini ke kota B? Tentu 4. Positif kan? 4. Artinya ini adalah daerah X besar X besar 0. Sementara ini adalah daerah X kecil 0. Nah, tetapi ketika ditanya juga berapa sih jarak titik O ini kalau tadi jarak dari titik O ke kota B 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ditanya lagi berapa jarak dari kota O ke A, tentu kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Tapi kan tidak dikatakan minus 5. Nggak mungkin dikatakan berapa sih jarak antara titik O dengan kota A, minus 5. Tidak kan? Minus di situ kan hanya menyatakan arah, bahwa arahnya dia ke belah kiri, seperti itu ya. Itulah ilustrasinya masalah nilai mutlak. Ini kenapa nilai mutlak itu jadi selalu positif ya. Jadi definisi nilai mutlak itu bisa kita buat ya, bahwa harga mutlak atau nilai mutlak dari X adalah ini dia, X bisa bersifat X dan minus X. Ini untuk jika X besar sama dengan 0 ya.
Nah, dan ini jika X kecil 0. Artinya apa ini? Kalau X besar dari 0, ya bernilai positif. Terus ya kan? Nah, ini tidak sama dengan, berarti tidak ikut dia nolnya, itu maksudnya ya Ananda. Nah, jadi kalau ditanya berapa sih nilai mutlak, tentukan nilai mutlak dari contoh. Nilai mutlak dari 2x. Tentu dia berdasarkan definisi ini apa? Ambil 2x dan minus 2x. Nah, yang ini untuk x besar sama dengan 0, yang ini untuk x kecil 0. Gitu ya. Itu masalah nilai mutlak. Kalau misalnya ada juga di buku nih, ibu lihat nih. Nilai mutlak x kurang 2. Nah, tentu kan ada 2 ya. Yang positif dan yang negatifnya. Berarti dia nilai mutlak dari si x kurang 2 untuk x besar sama dengan 0. Kemudian dia minus, ya kan? X kurang 2. Nah, ini gimana nih? Bukan besar sama dengan 0. Berarti dia besar sama dengan 2 ya. Pembuat nolnya. Gimana caranya nih pembuat 0? X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan ini pindah ke ruas kanan 2. Itu dari sini ya. Berarti ini dia X kecil jadi 2. Ya. Nah, gitu dia. Oke, itu untuk nilai mutlak. Lalu bagaimana masalah grafik persamaan nilai mutlak? Oke, perhatikan Anda. Yang pasti grafik persamaan nilai mutlak itu pasti selalu bernilai positif, ya kan? Selalu bernilai positif. Jadi di dalam mutlak itu grafiknya seperti ini. Seperti ini dia. Nah, dia selalu bernilai positif. Ya. Ada di buku itu. Coba kamu perhatikan. Nah, jadi kalau seandainya perhatikan yang di buku kamu untuk yang nilai mutlak 2x, nak. Coba grafiknya. Ya kan? Berarti dia untuk persamaan nilai mutlak ini ya, Y sama dengan nilai mutlak. Karena ada persamaan Y sama dengan ya. Berarti dia ini untuk yang sama dengan Y sama dengan nilai mutlak 2x tadi apa? Itu 2x dan minus 2x ya kan? Terus kamu bikinlah kolomnya. Misalnya sini 0. Untuk 0. Untuk x sama dengan 1. Kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya kan? 1. Kemudian gimana grafik ini? Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, isi berapa saja nilainya. Ada itu di buku ya, di halaman
4 ya, bisa di halaman 4 bisa kamu cari ini X ini Y. Nah, bisa kamu tentukan. Jadi kalau dia misalnya X nya minus 1 nak berapa? 0 dulu, dari 0. X nya 0, X nya 0, berarti Y nya berapa? Y nya ada berapa? 2 kali 0, 0 kan begitu. Untuk X nya 1 berarti 2 ya, 2 kali 1 2, kan dia 2X. Untuk X nya 3 berarti 4. Untuk X nya 2 4, untuk X nya 3 itu 6, dan begitu seterusnya ya kan. Nah, untuk X yang minus 1 dia tetap positif, ingat, berarti tetap sama aja. Ini 2, ini 4, 6, 8, 10. Nah, itu kenapa grafiknya menjadi bola grafiknya. Ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu si X ya. X nya sampai 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi si Y sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Y. Ini X Y. Ya. Berarti dia gimana? Tadi 0, 0. Kemudian X1. Sini satunya. Untuk X sama dengan 1, Y-nya berapa? Y-nya 2. Nih. X2, Y-nya berapa? 4. Berarti ini. Ya. Nah. X-nya 3, 6 Y-nya. Gitu ya. X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 5, berapa? 10 ya. Ini dia. Begitu juga seterusnya. Untuk yang minus 1 tetap dia 1 ya. 2. 1, 2. Minus 2 jadi tetap 4. Minus 3 itu ke 6. Minus 4 itu ke 8. Minus 5 itu ke 10. Ke 10. Nah, satukan semua titiknya ini. Ya. Sap, nih. Ini satukan semua. Oke, itu dia grafik dari nilai persamaan nilai mutlak Y sama dengan 2X. Oke. Nanti kepanjangan videonya Nanda. Tidak bisa di-share lagi. Sampai sini dulu. Coba kamu tugasnya rapikan catatan kamu dari semua penjelasan ibu tadi, oke? Tonton kembali videonya, rapikan catatannya. Nah, nanti untuk yang belum paham bisa tanya di grup, oke? Cukup sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya baru kita ke persamaan linier. Oke, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.